Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah logika algoritma dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 10. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai divide and conquer. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai. Algoritma divide and conquer. Apa itu? Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Sedangkan untuk langkah-langkah divide and conquer sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada divide, yang artinya membagi persoalan menjadi beberapa sub-sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya conquer, yaitu menyelesaikan masalah atau data yang telah dipecahkan pada langkah pertama, yaitu dengan menggunakan algoritma sederhana. Dan yang ketiga, yaitu combine. Ya, artinya adalah menggabungkan solusi masing-masing sub-sub masalah sehingga membentuk solusi atau hasil akhir dari persoalan semula. Nah, bentuk umum dari proses metode DNC sendiri kurang lebih seperti ini. Ya, misal di sini ada n input, maka nanti n input ini akan terpecah ya. Menjadi ada n input 1, n input 2, n input 3 sampai dengan n input K. Nah, di mana nanti di masing-masing setiap input ini akan memiliki yang namanya subproblem ya. Jadi nanti di sini ada subproblem 1, 2, 3 sampai dengan K. Nah, di dalam subproblem itu nanti terdapat subsolusi ya. Maka nanti terdapat subsolusi 1, 2, 3 sampai dengan K. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti akan digabungkan kembali menjadi solusi optimal. Nah, untuk metode DNC sendiri, ini adalah teknik rekursif ya, yang membagi masalah menjadi 2 atau lebih sub masalah dengan ukuran yang sama. Di mana masalah umum untuk teknik ini seperti contohnya adalah pengurutan maupun perkalian. Nah, metode DNC sendiri akan dipelajari hari ini yaitu ada 4. Yang pertama ada merge sorting, yang kedua ada quick sorting, yang ketiga binary search, dan yang terakhir ada teknik DNC. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai merge sort. Apa itu merge sort? Ini adalah algoritma pengurutan di dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Nah, algoritma ini sendiri ditemukan oleh John von Neumann yaitu pada tahun 1945. Algoritma pengurutan data merge sort ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian dengan menggabungkannya kembali. Pertama, data akan dipecah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama ini merupakan setengah ya apabila datanya genap, atau setengah min 1 apabila datanya ganjil dari jumlah seluruh data. Kemudian nanti dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data di tiap bloknya. Setelah itu, kemudian nanti akan digabungkan kembali, yaitu dengan membandingkan blok yang sama
apakah data pertama itu lebih besar daripada data ke tengah plus 1? Jika iya, maka data ke tengah plus 1 itu nanti akan dipindah sebagai data pertama. Lalu data pertama sampai tengah itu akan digeser menjadi data kedua sampai data tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai menjadi satu blok utuh seperti awal. Sehingga metode merge sort ini merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Sebagai contoh ya, ini untuk ilustrasi cara kerja merge sort. Misal diketahui di sini ada satu larik ya, yaitu 6351827. Nah, kita perhatikan di sini datanya genap atau ganjil. Nah, di sini kita perhatikan datanya adalah genap. Maka kalau genap kita bagi 2 ya, menjadi masing-masing adalah 4 ya. Nah, kita bagi 2, maka hasilnya di sini adalah 6351 dan setengahnya lagi adalah 8247. Nah, setelah kita bagi seperti ini, maka kita bagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Maka akan mendapatkan hasil 6 dengan 3, 5 dengan 1. Ya. Sedangkan yang di sebelah sini yaitu menjadi 8 dengan 2 dan 4 dengan 7. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan lakukan yang namanya perbandingan. Ya. 6 dengan 3 itu nilainya lebih kecil 3, maka 3 akan bergeser ke sebelah kiri menjadi 36. Begitu juga dengan 51. 1 ini nilainya lebih kecil, maka 1 akan bergeser di sebelah kiri menjadi 15. 8 dengan 2 itu juga sama. 2 akan bergeser ke sebelah kiri menjadi 28. Sedangkan 4 dengan 7 ini tetap ya, karena 4-nya sudah berada di sebelah kiri. Setelah menjadi seperti ini, kemudian kita gabungkan lagi dari 2 menjadi 4. Ya. Nah, sebelum menggabungkan, maka kita urutkan kembali. Ya, 3, 6, 1, 5. Maka nilai yang terkecil adalah 1. Maka 1 diletakkan di sebelah kiri. Dilanjutkan dengan 3, ya, 5, dan 6. Begitu juga untuk 2, 8, 4, 7. Nah, ini urutan terkecil adalah 2, dilanjutkan dengan 4, kemudian 7, dan 8. Setelah membentuk masing-masing seperti ini, maka akan digabungkan kembali menjadi 1 ya, dengan mengurutkan angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini berarti bisa kita ketahui yang pertama adalah 1, dilanjutkan dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini adalah cara kerja dari merge sort ya. Jadi dari satu larik kemudian dipecah menjadi 2 bagian, dipecah lagi menjadi 2 bagian sampai nanti dia memiliki per kotak ya, masing-masing 1 kotak. Nah, kalau sudah seperti ini diurutkan kemudian akan dibalikkan kembali. Ya. Dikumpulkan kembali menjadi 2 bagian ya, kemudian ini menjadi 4 dan menjadi 1. Ini. Selanjutnya bagaimana kalau jumlahnya tidak genap tetapi ganjil? Nah, kalau ganjil kita berarti ambil ya seperti ini. Nah, larik ini ganjil jumlahnya 7, maka kita ambil 4 dengan 3. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita pecah masing-masing menjadi 2, yang ini menjadi 2 dengan 1. Ya. Kemudian dipecah lagi masing-masing menjadi 1 blok. Nah, setelah itu baru digabung. Nah, ya, kita lihat 38 dengan 27 lebih kecil, maka 27 sebelah kiri. Ya, 43 dengan 3 di sebelah kiri. 9 dengan 82, 9 sebelah kiri. Kalau 10 ini tetap. Ya, karena nilainya cuma 1. Kemudian, nah kita gabungkan lagi seperti tadi, ya, menjadi 4 dengan 3. Maka kita perhatikan di sini yang paling kecil 3, maka 3 ditaruh di sebelah kiri. Dilanjutkan dengan 27, 38, dan 43. Begitu juga yang di sebelah sini, ya, paling kecil 9, dilanjutkan dengan 10 dan 82. Kemudian dari sini digabungkan menjadi 1. Nah, tinggal dilihat mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Maka diurutkan akan menjadi seperti ini hasil akhirnya. Yaitu menjadi 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82.
Nah, untuk merge sort sendiri, ini kalau diterapkan pada Python, kurang lebih ya, pemrogramannya seperti ini, dan kalau dijalankan menjadi seperti ini. Selanjutnya yang kedua, itu ada quick sort. Quick sort di sini adalah suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort, ya. Di mana untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen itu dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data itu akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Nah, algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, ya. Biasanya itu dari tengah, yang disebut dengan istilah pivot, ya, di mana nanti menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar itu nanti disimpannya di sebelah kanan pivot. Kenapa? Karena hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai nanti semua elemen itu terurut. Nah, langkah pada algoritma quicksort sendiri ini kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama yaitu pilih satu elemen secara acak sebagai pivot. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Ya. Kemudian elemen yang nilainya sama itu bisa disimpan di salah satunya. Yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan dari pivot. Nah, bagaimana untuk memilih pivot sendiri? Ini ada tipsnya ya. Di dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot di sini adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort ini akan memberikan performa terbaik atau terburuknya. Nah, ada beberapa cara pemilihan pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Di mana cara ini hanya bagus apabila elemen tabel tersusun secara acak, ya. Tetapi tidak bagus kalau elemen tabel semula itu sudah terurut, ya. Yang kedua adalah pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Ini adalah cara baik tetapi mahal, ya, sebab memerlukan biaya atau kos untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula, itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritmanya. Dan yang ketiga, ini adalah elemen median tabel. Ini adalah cara yang paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, di mana masing-masing itu nilainya n/2 elemen. Dan cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Yang menjadi masalah adalah mencari median dari elemen tabel yang belum terurut, ini adalah menjadi persoalan tersendiri. Dan algoritma quicksort ini terdiri dari dua prosedur. Ya, jadi ada prosedur partisi dan prosedur quicksort. Nah, untuk kelebihan quicksort sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama, secara umum itu punya kompleksitas 0, ya. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga, dalam prakteknya, ini adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan, seperti merge sort dan juga heap sort. Yang keempat, yaitu melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Dan yang kelima, itu adalah bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data. Contohnya seperti pada angka dan karakter. Sedangkan kekurangan dari quicksort sendiri, yang pertama adalah sedikit kesalahan dalam penulisan program itu akan membuatnya bekerja tidak beraturan, ya, atau hasilnya menjadi tidak benar atau tidak akan selesai. Yang kedua, yaitu memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Yang dalam kasus terburuk itu biasanya memiliki kompleksitas 0. Ya. Yang ketiga, secara umum bersifat tidak stable
yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya, di mana dalam hal ini adalah inputannya bernilai sama. Kemudian yang keempat, pada penerapan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri, ini apabila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Nah, contoh pengurutan menggunakan quick sort. Sebagai contoh misalnya ketahui ya sebuah larik nih. 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5. Nah, maka langkah pertama tadi menentukan pivot, ya. Nah, dalam hal ini kita pilih angka 7. Ya, kenapa pilih angka 7? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, jadi saya ambil yang tengah-tengah. Ya, tengah-tengahnya berarti di 7. Nah, jadi 7 ini saya tulis sebagai pivotnya. Nah, setelah kita menentukan pivot, langkah yang kedua adalah bikin partisi pada masing-masing angka. Jadi ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini 7-nya sebagai pivot, kemudian sebelah kiri saya kasih nama partisi 1, sebelah kanannya saya kasih nama partisi 2. Setelah itu, ya, kemudian kita gunakan algoritma quicksort-nya. Ya. Nah, jika angka lebih kecil dari pivot, nanti akan diletakkan di sebelah kiri. Ya, tapi nanti kalau nilainya lebih besar, maka akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, yang pertama, kita akan bandingkan yang partisi 1 dulu ya. Ini dari mulai sini. Di sebelah kiri. Nah, kita buat seperti ini. Ya, kita buat di bawahnya 7, ini sebagai pivot. Nanti kalau kita bandingkan, yang lebih kecil berarti taruh di sebelah sini, kalau lebih besar berarti taruh di sebelah sini. Ya. Selanjutnya kita bandingkan. 7 dengan 9. Nah, ini lebih besar mana? Lebih besar 9 ya. Nah, maka kalau lebih besar berarti dia akan diletakkan di sebelah kanan dari pivot. Nah, maka dia akan ditaruh di sebelah sini. Ya, diletakkan setelah pivot. Nah, setelah itu kemudian kita bandingkan. Tadi kita bandingkan 7 dengan 9. Selanjutnya kita bandingkan berarti 7 dengan 4. Ya, bandingkan 7 dengan 4. Nah, ini pivotnya 7. Nah, yang dibandingkan 4 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Berarti kita akan meletakkannya di sebelah kiri. Nah, maka kita akan letakkan di sini, sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi. Ya, tadi sudah 7 dibandingkan dengan 9, 7 dibandingkan 4. Nah, sekarang 7 dibandingkan dengan 2. Ya, 7 dengan 2. Lebih besar atau lebih kecil? Nah, 2 ini kan lebih kecil, maka dia akan letakkan di sebelah kiri. Nah, maka letakkan sebelah kiri. Seperti ini. Ya. Oke, tadi sudah dibandingkan ya. 7 dibandingkan dengan 9 sudah, 7 dengan 4 sudah, 7 dengan 2 sudah. Ya, berarti sebelah kiri sudah semua. Sekarang kita bandingkan ke yang sebelah kanan. Kita bandingkan 7 dengan 10. Nah, 7 dengan 10 lebih besar 10. Maka akan diletakkan di sebelah kanan. Nah, diletakkan di sebelah kanan. Ya, kemudian kita bandingkan lagi. Tadi 7 dengan 10, sekarang 7 dengan 1. Nah, dibandingkan 7 dengan 1. Nah, berarti 1 itu kan lebih kecil. Ya, karena lebih kecil berarti ditaruh di sebelah kiri. Nah, seperti ini, taruh di sebelah kiri. Ya. Oke, kemudian tadi 7 dibandingkan 10 sudah, 7 dengan 1 sudah, terakhir 7 dengan 5. Nah, 7 dengan 5 berarti 5 ini lebih kecil, maka akan diletakkan di sebelah kiri. Ya. Nah, letakkan sebelah kiri. Nah, di sini. Maka urutannya menjadi 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Ya. Itu. Nah, ini belum selesai ya. Nah, maka ini akan dilanjutkan ya. Ini masih partisi 1, ini partisi 2. Kalau sudah seperti itu, langkah yang pertama, kemudian kita pilih lagi, menentukan pivot lagi. Ya, kita pilih pivot lagi.
pivot untuk masing-masing partisi. Nah, tadi kan hasilnya seperti ini. Nah, kita pilih pivot masing-masing partisi. Nah, ini kita pilih yang ujung kiri sama ujung kanan. Ya, yang kecil sama yang besar. Kita pilih 4 dengan 10. Ya, kalau sudah kemudian kita bandingkan. Ya, seperti tadi kita buat pivotnya berarti 4. Untuk partisi 1, partisi 2 adalah pivotnya adalah 10. Ya. Kemudian kita bandingkan 4 dengan 2. Nah, berarti lebih kecil ya. Lebih kecil berarti dia akan diletakkan di sebelah kiri. Nah, letakkan sebelah kiri. Setelah 4 dibandingkan 2, kemudian 4 bandingkan dengan 1. 4 bandingkan dengan 1, 1 itu lebih kecil. Maka 1 akan diletakkan sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah, kemudian bandingkan 4 dengan 5. Nah, 4 dengan 5, lebih besar 5, maka 5 ini akan diletakkan di sebelah kanan. Ya. Nah, letakkan sebelah kanan seperti ini. Maka menjadi 1, 2, 4, 5. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita melangkah ke yang partisi ini. Ya, 7, 9, 10. Nah, pivotnya itu kita ambil 10. Nah, kemudian 10 dibandingkan dengan 7. Ya, 10 bandingkan dengan 7. 10 dengan 7 lebih kecil 7. Maka 7 akan diletakkan sebelah kiri. Nah, letakkan sebelah kiri. Nih, ya. Nah, kemudian bandingkan lagi 10 dengan 9. 10 dengan 9 itu nilainya lebih kecil 9, maka akan diletakkan di sebelah kiri lagi. Nah, seperti ini. Maka hasil akhirnya menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Ya, menjadi terurut. Nah, itu cara pengurutan menggunakan quick sort. Ya, jadi kita pilih salah satu pivotnya, ya. Dan kalau sudah, ini tidak satu tahap ya. Jadi satu tahap selesai, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita pilih pivot kembali sampai hasilnya nanti berurutan. Nih. Nah, kalau diterapkan pada pemrograman Python, kurang lebih seperti ini ya untuk programnya. Nah, kalau dijalankan maka akan jadi seperti ini. Ya, jadi kalau di input misalnya ini 94271015, maka ketika diurutkan menggunakan quicksort, hasilnya kan terurut menjadi seperti ini. Ya, 1 2 4 5 7 9 10. Kemudian kita beralih yang ketiga, yaitu mengenai binary search. Apa yang dimaksud dengan binary search? Yaitu metode pencarian yang diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut, ya, baik itu menaik maupun menurun. Dan metode ini digunakan untuk melakukan pencarian secara cepat dengan data yang sudah terurut. Nah, untuk konsep pencarian binary sendiri, yang pertama ya, yaitu pilih indeks kiri, low, dan indeks kanan itu high. Langkah pertama, yaitu bagi dua elemen larik pada elemen tengah. Kemudian elemen tengah di sini adalah elemen dengan indeks middle, itu sama dengan low plus high div 2. Ya, jadi nilai terendah tambah nilai tertinggi dibagi 2. Nah, elemen tengah atau middle ini akan membagi array menjadi 2 bagian. Ya, di bagian kiri yaitu dengan indeks larik yang rendah. Kalau rendah berarti middle min 1. Sedangkan untuk bagian kanan itu kalau indeks lariknya itu tinggi atau besar, maka rumusnya menggunakan middle plus 1. Ya. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu periksa apakah larik middle-nya itu sama dengan X. Di mana pencarian itu nanti akan dihentikan sebab X-nya sudah ditemukan kalau nilai tengahnya sama dengan X yang dicari. Tapi kalau larik atau nilai tengahnya itu lebih besar dari X, maka kita bisa menentukan pencarian dilakukan bisa di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, kalau larik nilai tengahnya lebih kecil dari X-nya, maka pencarian dilakukan di bagian sebelah kiri larik. Tapi kalau nilai tengahnya lebih besar daripada X,
maka pencarian itu akan dilakukan di bagian sebelah kanan larik. Sedangkan langkah yang ketiga, itu kita mengulangi langkah 1 sampai dengan nanti X-nya itu ditemukan. Ya. Atau low lebih besar dari high. Ya, itu untuk menentukan ukuran larik sudah bernilai 0. Sebagai contoh, misal, ini ilustrasi untuk mencari binary search. Ya. Misalnya kita akan mencari ya di sini item to be searched ya. Jadi nilai yang akan dicari itu adalah 23. Nah, di sini pada larik itu ada 1, 5, 7, 8 ya, 13, 19, 20, 23, 29. Nah, maka di sini data diambil dari posisi awal 1 dan posisi akhir n. Ya. Tadi data awalnya ini 1, data akhirnya adalah 29. Nah, kita berikan indeks. Ya, kita berikan indeks pada larik ini dimulai dari 0. Kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita perhatikan. Kemudian cari posisi data tengah. Nah, cari data tengah yaitu posisi awal tambah posisi akhir. Posisi awalnya berapa? Nah, posisi awal itu indeksnya 0, posisi akhirnya 8. Berarti 0 tambah 8 itu 8. Ya, 8 dibagi 2 berarti nilainya 4. Nah, 4. Berarti ada di 13. Maka nilai mid-nya, nilai tengahnya adalah 13. Kemudian nilai yang dicari berapa? 23. Maka kita tulis 13 dengan 23 itu berarti lebih 13-nya lebih kecil. Ya. Nah, kalau lebih kecil daripada yang dicari, berarti kita pakai mid plus 1. Ya. Nah, berarti peak sama dengan mid plus 1. Ya. Peak ini berarti mulai ya. Data awal sama dengan mid plus 1. Ya. Mid-nya berapa? Di sini 4. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya. Berarti 5 ini ada di 19. Nih. Ya. Kemudian N-nya, nilai akhirnya adalah 8. Nah, berarti untuk mencari nilai tengahnya, ini berarti sama dengan awal ditambah akhir. Ya. Awalnya berapa? Awalnya berarti 5. Ya. 5 ditambah 8. Berarti 13. 13 dibagi 2. Itu sama dengan 6. Maka ketemu 6 di sini. 6 berarti berapa? 20. Ya. 20. Apakah 20 itu sama dengan sesuai yang dicari? Ini tidak ya. Nah, karena tidak, karena belum dapat, maka kita buat lagi step yang kedua, langkah yang kedua, yaitu sama seperti tadi. Nah, tadi kan awalnya tengahnya di sini, kemudian tadi ketemu ya, dimulai awal lagi nih, mid 1 plus mid plus 1, midnya 4, 4 tambah 1 berarti 5. Nah, berarti awalnya adalah di 19. Ya. Di 19. Nah, kemudian ini nilai mid-nya itu berarti 20. Ya. Nah, ini kan nilai mid-nya tadi yang terakhir adalah 20. Ini 13 dibagi 2 sama dengan 6. 6 itu kan ada 20. Nah, sini. Ya, maka nilai awalnya, nah nilai mid-nya ini 20. Ya. Kemudian yang dicari 23. Nah, apakah 20 dengan 23? Nah, ini kan 20 lebih 23 ini lebih besar ya. Lebih besar. Nah, maka tadi masih menggunakan rumus ya, kalau lebih besar berarti mid plus 1. Ya. Maka mulai ini nilai awalnya mid plus 1 sama dengan 7. Mid-nya kan tadi berapa? Mid-nya ini kan 6. 6 tambah 1 berarti kan 7. Ya. Nah, 7 berarti di mana? Nah, 7 berarti di 23. N-nya nilai akhirnya adalah tetap masih 8. Ya. Kemudian berarti nilai mid-nya kita masukkan mulai ya. Berarti berapa? 7. Ya. Berarti 7 ditambah nilai akhirnya berapa?
akhirnya N-nya itu 8. 7 tambah 8. Itu 15. 15 bagi 2 itu sama dengan 7. Ya. 7 itu di mana? Nah, 7. 7 ini di sini. 23 nilainya. Nah, apakah yang dicari itu 23? Nah, ya. Nih. Jadi mid-nya saat ini adalah 23. Sama ya, berarti 23 dengan 23. Maka lokasinya sama dengan di tengah. Ini seperti ini. Itu untuk mencari binary search. Ya, jadi harus menentukan dulu nilai awal, nilai akhir. Ya, awalnya di 1, akhirnya di 29. Jangan lupa dikasih indeks. Indeksnya dimulai dari 0. Ya, kemudian setelah 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 8. Ya. Kemudian untuk mencari nilai mid-nya ya. Itu berarti awal tambah akhir ya. 0 tambah 8, jangan lupa. 8 bagi 2, 4. Maka akan taruh di sini. Kemudian dibandingkan. Apakah nilai 13 ini dengan 23 itu sesuai dengan dicari? Tidak. Ya. Kemudian nanti cari nilai awalnya. Yaitu berarti 4 tambahkan. Karena lebih besar ini nilainya yang dicari. Berarti pakai rumus mid plus 1. Ya, dan seterusnya sampai dengan nanti ketemu. Ini untuk mencari ilustrasi ya, ilustrasi dari binary search. Nah, untuk penerapan binary search sendiri pada Python kurang lebih seperti ini ya programnya. Nah, nanti kalau dijalankan ini misalnya mencari nilai 23 dengan binary search pada list tadi ya 1, 5, 7, 8, 13, 19, 20, 23, 29. Nah, posisi pencarian yang pertama pada indeks keempat, yaitu dengan nilai 13 tadi. Kemudian posisi pencarian indeks ke-6, nilainya 20. Dan terakhir adalah posisi pencarian indeks ke-7 dengan nilai 23. Maka nilai 23 itu ditemukan pada indeks ke-7. Ini ya. 13, 20, nah 23. Ini. Ya. Jadi kalau manual itu seperti ini. Nah, kalau dalam program seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada teknik DNC, ya. Dengan prinsip dasar metode divide and conquer, ini dapat dipecahkan suatu permasalahan proses searching elemen max and min dengan teknik DNC. Sebagai contoh misalnya, tentukan elemen max min suatu array A yang terdiri dari 9 bilangan. Ya, A1 nilainya 22, A2 13, A3 min 5, A4 min 8, A5 15, A6 60, A7 17, A8 31, dan A9 47. Nah, kemudian bagaimana untuk penyelesaiannya? Nah, maka di sini ada kotakan seperti ini. Ya, kotakan seperti ini 19, 15, 69, 13, 45, 67, 89, 12, 33. Nah, untuk mengerjakannya ini tidak seperti ini ya. Jadi kotak ini itu dibalik. Jadi ini ada di bawah, yang ini jadi ke atas seperti ini. Nah, ini dibalik. 19 posisinya di bawah, 1, 2, 2, 3 menjadi di atas. Tuh. Ya, dibalik, kemudian kita masukkan 1 dengan 2. Kita perhatikan 1 berapa? 1, 2, 2. Maka diisi 22. Ya, 2-nya nilainya berapa? 13. Maka 22 dengan 13. Selanjutnya 3 dengan 3. Nah, 3 berarti min 5 dengan min 5. Kemudian dari sini menjadi 1 dengan 3. 1 dengan 3. Nah, 1 itu berapa? 22. Ya, 1 ini 22. Perhatikannya di sini 22. 3. Nah, 3 itu berapa? 3 itu min 5. Ya, sampai di sini. Kemudian kita masukkan yang ini. 4 dengan 5. 4 itu nilainya min 8. 5 itu nilainya 15 kita masukkan. Ya. Nah, setelah dimasukkan, ini kan tadi 1, 3, 22 min 5. 4, 5 min 8, 15. Maka di sini menjadi 1 dengan 5. Nah, berarti nilai 1 berapa? Nilai 1 berarti ini 22. 5 mana? 5 ini. Ya. Nah, ini berarti
min 8 ini. Kemudian kalau sudah 6 dengan 7, 6 dengan 7. Ya. 6 mana? 6 60 ini. 7-nya 17. Nah, kemudian 8 dengan 9. 8 ini 31, nah 9-nya 47. Ya. Nah, kemudian menjadi 6 dengan 9. Ya. Nah, ini 60 ya. Kemudian 17. Kita ambil yang nilainya kecil ya. Nah, kita ambil yang nilainya kecil ini. 67, 89. Nah, dari sini 60, 17, 31, 47. Ya, berarti yang paling besar berarti 60 ya. Nah, 60, 17, 31, 47. Berarti yang kecil adalah 17. Ya. Kalau ini tadi 1, 3, 2, 2, min 5, min 8 sama 15. Berarti yang paling besarnya adalah 22, yang paling kecil berarti min 8. Ya. Nah, ini perlu diingat ya. Di sini ada min 5, ada min 8. Kalau minus, itu semakin besar, angkanya itu semakin kecil nilainya. Maka bukan yang min 5 ya, tapi min 8. Nih. Nah, kalau yang ini 22, 13, min 5 dengan min 5. Nah, ini berarti paling besar 22, ya, paling kecil adalah nilainya min 5. Nah, setelah itu kemudian ini dengan ini ya, 1 dengan 9. Ya. Nah, 1 dengan 9, ini melihatnya dari sini. Ya, 22 min 8, 60 dengan 17. Ya. Nah, ini berarti bisa dilihat paling besar nilainya antara 22 min 8, 60, 17. Paling besar itu adalah 60. Ya, ini. Nah, kemudian paling kecil antara 22 min 8, 60, 17 adalah min 8. Maka hasilnya adalah 60 dengan 8. Tuh. Ya. Jadi yang di sini 1, 2, 3 ini dimasukkan ya, melihat dari sini. Kemudian 1, 3 ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini diinput ya berdasarkan data yang ada di sini. Nah, setelah itu kemudian kalau setelah ya. Jadi setelah ini inputan ya, hasilnya melihat dari mana yang besar, mana yang kecil dari sini. Ini sama ya, ini diinput, kemudian untuk ini dengan ini hasilnya adalah melihat nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Begitu juga dengan ini jadi diinput lebih dahulu ya. Dari sini datanya, kemudian kalau digabungkan, nah ini untuk mencari mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya. Kemudian dari sini juga sama, diuraikan dari 4 ini mana yang besar, mana yang kecil. Nah, itu untuk mencari yang namanya metode di NC. Oke, untuk tugas ya. Ini ada tugas kelompok, ada 2 soal. Silakan dibuat seperti contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini ada 2 soal. Soal yang pertama, ini ada sebuah data dengan urutan sebagai berikut, yaitu 25, 20, 15, 37, 21. Nah, yang diminta adalah bagaimana hasil pengurutan data di atas menggunakan metode DNC, merge sort, dan quick sort. Berarti ada 3. Satu soal ini jawabannya 3. Pakai metode DNC, merge sort, dan quick sort. Sedangkan soal yang kedua, nah ini ada sebuah deretan angka 369, 13, 16, 26, 38, 58 menggunakan binary search. Yang diminta adalah tentukan pencarian data ke-13, 16, dan 10. Berarti pakai cara yang tadi. Kalau 13, bagaimana? Tadi juga sama ya, jawabannya ada 3. Untuk mencari data yang ke-13, data ke-16, dan data ke-10. Oke, silakan dikerjakan seperti biasa. Kelompok, ya. Untuk kelompok seperti biasa, satu kelompok 3 orang. Ya, bebas silakan memilih ya. Kemudian nanti dikerjakan, dibuat, diketik yang rapi. Ya. Dikumpulkan seperti biasa ya minggu depan. Ya.
Berarti dikumpulkan hari Minggu, ya. Dikumpulkan hari Minggu itu tanggal tanggal 21 ya. Berarti tanggal 21. Oke, dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 21 jam 10 malam. Seperti biasa. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya atau salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.